Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Rizky Hari Gunawan. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Untuk kalian yang ingin melihat tema-tema sebelumnya yang pernah gue bahas, itu udah gue buat. Silahkan ditonton di video-video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Nah, kali ini gue akan ngebahas tentang PSBB transisi. Jadi PSBB transisi ini itu adalah sebuah kelonggaran dari PSBB yang semula, yang awalnya itu kayak wisata, terus ojek online, transportasi umum itu dikurangin atau di stop gitu. Nah, kali ini tuh ada yang berbeda. Waktu PSBB pun para pekerja buruh pun juga ada yang berhenti perusahaannya. Jadi pekerja buruh itu diliburkan. Nah, kali ini PSBB transisi itu dilonggarkan dan akan dibuka sesuai jadwal. Yang pertama itu akan dibukanya perusahaan-perusahaan di Jakarta, dan setelah itu seminggu kemudian akan dibuka wisata-wisata gitu. Lalu kemungkinan 1 bulan kemudian itu sekolah juga akan dibuka. Tapi yang sekolah nih menurut gua lebih efektifnya yang SMP dan SMK. Dan SD kemungkinan lebih baik di bulan Januari. Nah, di PSBB transisi ini itu semuanya akan kembali seperti normal, tapi secara bertahap, dengan syarat kapasitasnya itu dikurangin 50%. Misalnya Transjakarta itu biasanya kapasitasnya berapa dan itu kan dikurangin jadi 50%. Sama halnya dengan KRL, itu pun juga sama. Tuh. Seperti halnya juga mall pun misalnya akan dibuka, itu pun akan mempunyai kapasitas yang batas, benar-benar dibatasin, dan kemungkinan orang-orang yang datang itu nggak diperbolehkan lama-lama di area mall tersebut. Untuk pengendara motor itu seperti biasa, kayak halnya PSBB di awal. Jadi kalau satu keluarga itu dibolehkan, ibaratnya 100%. Tapi kalau misalnya beda alamat itu tidak diperbolehkan. Dan kalau misalnya naik mobil pun, kalau memang satu keluarga itu diperbolehkan, silakan. Mungkin bisa dibilang kapasitasnya akan penuh, nggak masalah, yang penting satu keluarga. Tapi kalau misalnya ada beda keluarga, itu harus benar-benar di stop ataupun dikurangi jadi 50%. Nah, untuk yang pendidikan sebenarnya tuh pemerintah pengen melanjutkan, tapi semua tergantung kondisi. Jika memang benar-benar aman dan kurva positif COVID-19 itu meningkatnya nggak terlalu parah kayak sekarang, itu yang masih meningkat di atas 500 orang, bahkan waktu itu pernah sampai 1000 orang kurang 4 orang. Nah, berarti pernah naik sekitar 996 orang. Nah, itu benar-benar parah. Jadi kalau misalnya kurva positif COVID-19-nya cuma naik sekitar 50 ataupun 100 dalam skala nasional, mungkin pendidikan itu akan tetap dilaksanain dan pemerintah akan berani untuk ngebuka lagi. Tapi dengan syarat sih, kalau yang SD sekolah dasar itu menurut gua belum afdol lah, karena sekolah dasar kan siswanya itu masih susah diatur, mereka masih pengen berbaur dengan teman-teman yang baru. Beda sama SMP dan SMK, bisa diatur lah, seenggaknya mereka masih bisa diatur gitu. Untuk pendidikan ini, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya wacana di tanggal 13 Juli bahwa pendidikan ini akan berjalan lagi dan akan dibuka kembali gitu. Jadi siswa bisa bertatap muka dengan syarat siswanya itu memakai masker dan
selalu mencuci tangan dan ada jaga jarak. Untuk masalah olahraga, umur sekitar 0 sampai 9 tahun itu tidak diperbolehkan beserta lansia. Nah, yang lansia ini setahu gua kalau tidak salah itu di atas 45 atau 50 tahun itu tidak diperbolehkan untuk berkerumunan atau mengikuti perkumpulan gitu. Tapi kalau yang anak-anak muda sekitar 10 tahun sampai kurang lebih 40 itu diperbolehkan, tapi tetap ada syarat bahwa mereka harus menggunakan masker dan benar-benar harus menjaga jarak, selalu menggunakan hand sanitizer. Nah, ada yang berbeda lagi nih dari ojek online. Ojek online bahkan sekarang itu diperbolehkan buat mengangkut penumpang, tapi dengan tetap protokol kesehatan yang begitu ketat. Jadi penumpang itu harus dikasih hand sanitizer, disemprotkan hand sanitizer oleh driver ojek online tersebut. Dan benar-benar mungkin kayaknya ada sekat gitu, ada jarak antara driver ketika duduk sama dengan penumpang itu. Menurut gue pribadi, pendapat gue adalah ini dari pemerintah DKI Jakarta udah mau berani buat ngebuka dari berbagai sektor. Ya menurut gue sih ada bagusnya. Yang penting bagaimana masyarakatnya untuk mengikuti aturan atau anjuran dari pemerintah, karena kita sama-sama menjaga dan kita juga sama-sama untuk waspada. Takut sih kalau menurut gue jangan panik, jangan, waspada boleh. Dan ini ada bagusnya dengan PSBB transisi, karena dari ekonomi pun akan berjalan lagi. Terus dari ekonomi sektor mungkin kayak perusahaan, wisata, ataupun kayak ojek online ataupun yang lainnya itu dibuka kembali, walaupun dengan persyaratan dengan adanya protokol kesehatan yang begitu ketat. Harapan gua dari PSBB transisi ini semoga bisa diterapkan sampai nanti tuh seterusnya lah, sampai kita tuh bisa, kalau bisa dibilang tuh new normal. Karena kalau menurut gua ini belum new normal, karena kalau new normal itu semuanya benar-benar dibuka secara bebas dengan tanda kutip tetap pakai protokol kesehatan. Kan kalau ini masih bertahap, jadi Pemprov DKI Jakarta menyebutnya itu PSBB transisi. Ya harapan gua masyarakat tetap harus mengikuti tetap harus mengikuti saran gue, masyarakat itu tetap harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Semoga mereka yang ibaratnya ekonominya turun kembali seperti biasanya, walaupun mungkin pendapatannya akan berkurang gitu. Nah, harapannya sih menurut gua semoga PSBB transisi ini berhasil dan kurva positif COVID-19 nya ini nggak naik drastis. Itu aja yang bisa gue sampaikan. Ini adalah pendapat gue. Mohon maaf jika ada ucapan atau kalimat yang menurut kalian itu salah. Saya Rizky Hadi Gunawan. See you next time.